Rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya mendiseminasikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan katalog elektronik versi 6. Katalog versi elektronik versi 6 eh, s- setiap saatnya dan setiap harinya sepertinya terus melakukan pembenahan yang positif. Bahkan masukan-masukan saya pun eh, sudah diakomodir ya terkait dengan adanya fitur upload dokumen persiapan pengadaan di purchasing ya seperti spek dan referensi harga dan seterusnya, juga adanya klausul yang fitur yang membuat fleksibel, yaitu upload klausul-klausul kontrak ya, sehingga tidak terpatri pada satu lembar dua lembar invoice ya dihasilkan dari transaksi. Ini adalah good news. Dan pada VT ini izinkan saya menyampaikan informasi bahwa saya lihat tadi dini hari pukul 3, ya. Dini hari tadi pukul 3, panduan pengguna diupdate. Panduan pengguna diupdate. Langsung kita ke TKP ya. Nah, ini adalah tampilan katalog elektronik versi 6 yang sekarang ya. Katalog elektronik versi 6 dan kita lihat kategori-kategorinya terus ada penambahan-penambahan ya. Kategorinya terus banyak penambahan-penambahan dan seperti janji saya sebelumnya, kami akan terus menambahkan di berbagai macam contoh-contoh dokumen yang tematik langsung ke nama barang-barang yang ada di sini, nama-nama barang-barang digital, nama barang, produk, dan juga nama jasa yang kita tuangkan dalam buku rekan-rekan semuanya. Nah, ini yang kami sampaikan di sini panduan pengguna. Jadi kami cek tadi panduan pengguna, ya, kalau kita klik panduan pengguna yang di sini ya, itu mengalami update. Kita klik misalnya panduan untuk pejabat pengadaan dan PPK misalkan ya. Itu update misalkan di sini saya klik lah dengan pencarian produk. Nah, di sini ada berbagai update yang disampaikan dan kita bisa melihatnya langsung. Ya, seperti ini ya. Nah, klik. Nah, ini lihat. Ini hari ini jam 3 dini hari tadi, beberapa update yang dilakukan itu terkait dengan panduan melakukan registrasi dan verifikasi identitas digital, panduan melakukan pengaturan ulang riset kata sandi, panduan melakukan registrasi dan verifikasi profil bagi non-penyedia ASN TNI Polri, panduan melakukan registrasi dan verifikasi profil bagi non-penyedia non-ASN, panduan melakukan registrasi dan verifikasi akses. Di sini juga panduan surat tugas. Nah, ini bagi teman-teman, surat tugas itu juga diupdate di sini ya. Saya lihat di sini lebih penjelasan lebih jelas ya daripada sebelumnya, sehingga tadi saya bikin template surat tugas nih. Ini surat tugas yang untuk diupload pada saat verifikasi akses ya. Ini ini karena di sini tidak diberikan eh, contoh yang untuk pejabat pengadaan, tapi malah untuk pengawas. Sehingga saya bikin versi sendiri, tapi mengikuti petunjuk yang ada di sini, petunjuk yang ada di dalam sini. Nah, ini ada panduan surat tugas ya. Petunjuk-petunjuk ini saya ikuti. Nah, ini karena contohnya ini pengawas ya, tidak relevan. Sehingga saya bikin, tapi mengikuti petunjuk yang ada di sini, sehingga bikin seperti ini surat tugas. Ya, tapi ini contoh saja ya, contoh saja. Kalimat, ini nama-nama ya, PPK, pejabat pengadaan, bendahara ya. Kemudian tugasnya dijelaskan tugasnya ya, tugasnya dijelaskan di sini. Nah, ini tugas, kemudian ini tugas PPK, pejabat pengadaan, kemudian jangka waktu disampaikan, nutup dan di bawahnya ada pernyataan tanggung jawab ya, pernyataan tanggung jawab dari yang memberikan tugas, nah itu PA atau KPA di sini. Kalau di panduan itu sih koordinator, karena kan memang ini memang katalog versi 6 ini sebenarnya dirancang bukan hanya untuk pemerintah ya, bukan hanya untuk pemerintah. Jadi berbagai stakeholder di KRI ini bisa memanfaatkan marketplace katalog versi 6 ya. Maunya ini yang hijau dan kuning kayaknya. Oke lah ya, kita lihat perkembangannya karena bagaimanapun pasarlah yang lebih punya kuasa dan ini adalah langkah baik
Setidaknya eh, lebih terbuka ya, dan ini panduan-panduan yang lain di sini registrasi akses rata-rata ya yang diperbaiki, panduan pengaturan alamat juga diperbaiki. Ini sepertinya ini juga untuk para PPK ya, pengaturan alamat pengiriman ini diperhatikan ada update-nya, fiturnya, juga pengaturan informasi instansi ini juga ada update. Nanti kita lihat sama-sama dan boleh komentar di kolom komentar ya kalau bagi yang sudah mengalami. Karena saya kira kalau panduan ini dirubah, itu sudah pasti mestinya aplikasinya sudah dirubah duluan, karena nggak mungkin panduan dirubah duluan kalau aplikasinya belum ya, seperti itu. Silahkan nanti saya hanya ingin menunjukkan itu ya. Kemudian terkait dengan hal yang lain-lain belum banyak penggantian ya. Tapi yang pasti yang terkait dengan eh, ini sudah hal yang tadi kami sampaikan itu ada update. Yang pasti sekarang alhamdulillah sudah banyak update-nya ya terkait dengan mengelola untuk PPK itu ada alamat pengiriman, pencarian produk, ada panduan untuk mini kompetisi, panduan transaksi untuk negosiasi ya, panduan pembayaran, ya, kemudian fitur chat itu bagaimana menggunakannya, panduan dan seterusnya. Kalau video tutorial belum diupdate ya, masih saya lihat masih yang lama. Dan memang ini tidak ada versi PowerPoint-nya, memang sengaja dibuat dalam versi website ya, mudah diakses dimanapun. Ini bagus ya. Seperti itu. Update dan tunggu buku saya karena buku kerja Ibu Cesing saya stop. Tidak ada lagi buku kerja Ibu Cesing di pasaran mestinya ya. Karena akan kami gantikan dengan draft buku yang ini. Tunggu saja bukunya. Jago e-purchasing versi 6. Ini saya spill aja ya, ini draft bukunya. Ya nanti kalau jadi penerbit pasti bentuknya sudah berbeda ya. Yang pasti ini tetap mengangkat konsep 7 langkah e-purchasing beserta dengan template-template QR code-nya yang kami update lagi menyesuaikan dengan fitur-fitur versi 6. Jadi termasuk bagaimana menegosiasikannya, bagaimana membuat DPP, ya seperti itu kami menyesuaikan tetap dengan konsep 7 langkah di mana kami kemas dengan nama. Kalau yang untuk barang, misalnya kita namakan katalog 7. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, kami namakan build 7. Kalau 7, check requirement untuk identifikasi kebutuhan, analyze market, A-nya, T-nya track planning untuk perencanaan dan pemaketan, A-nya assess vendor untuk pertimbangan penyedia, ya, termasuk ini entah itu negosiasi atau mini kompetisi ya. L-nya log deal untuk penetapan penyedia. Nah, kemudian O-nya oversee contracts dan J-nya adalah get result. Kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi, ini kita namakan konsepnya adalah build 7, baseline need, identifikasi kebutuhan, unite package untuk pemaketan jasa, integrate design, penyajian produk dan RAB, L-nya adalah list provider, pertimbangan penyedia, D-nya ada deal and detail, penetapan dan negosiasi, Sevennya adalah kontrak kontrol, pengendalian kontrak, dan project closure, serah terima. Ya, kurang lebih tunggu bukunya. Insya Allah ini sebenarnya tidak merubah dari konsep besarnya. Jadi yang membeli buku saya, buku kerja Ibu Jessing edisi kedua, Anda bisa tetap menggunakan buku itu. Nah, tapi memang ini harus update. Ya itulah namanya ilmu pengetahuan. Strategi itu harus terus diupdate terus menerus. Ya, dan ini insya Allah kami buat lebih praktis, lebih komprehensif dan disertai dengan contoh-contoh yang ada di dalam, dan yang contoh-contohnya menyesuaikan nama barang jasa yang ada di katalog versi 6 ini. Yang saya lihat sudah banyak sekali kategorinya ya, sudah bertambah banyak maksudnya ya. Eh, Seperti itu. Dan kami akan menyesuaikan dengan ini nama-nama yang ada di sini ya. Ya, contoh-contohnya. Jadi lebih real, lebih nyata. Dan memang ini modelnya satu pintu ya. Jadi atribut-atribut itu satu pintu. Ya, contohnya misalkan kalau ini atribut peralatan elektronik, misalkan gitu. Laptop ya atributnya satu pintu di sini. Kayak dulu kan eh, baik kantor nasional, sektoral, lokal itu bikin atribut masing-masing. Ya. Ini atributnya sama. Jadi eh, kalau misalkan laptop itu atributnya pasti ini atributnya, nama atributnya ya. Nama atributnya seperti ini, satu pintu. Nah, ini kan, dan ini akan kami berikan dan juga untuk pelaku usaha juga ini pembedanya di buku Jago e-Purchasing ini khusus bab untuk pelaku usaha. Kami berikan panduannya di sini komplit.
Ya, 9 kunci sukses deskripsi produk yang menjual, 7 strategi penetapan harga yang kompetitif, 8 optimasi produk katalog untuk visibilitas supaya mudah dilihat ya. Manajemen pesanan dan layanan, 7 tips sukses negosiasi bagi pelaku usaha dan manajemen kontrak yang akuntabel. Nanti khusus bab 4 ini khusus kami persembahkan untuk pelaku usaha dan template-nya pun juga ada di dalam QR code nanti. Oke, tunggu bukunya. Insya Allah moga berguna. Oke, sukses selalu, jaga integritas.